Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan 4 ilmu pelajaran astronomi. Kali ini saya akan membahas cara menghitung LHA, P, dan Z matahari. Atau cara mencari LHA, P, dan Z matahari. Sebelum mulai, sebelum melanjutkan menonton video ini, sebaiknya Anda subscribe, kemudian nyalakan lonceng, kemudian like, share, komen, demi mendapatkan video-video yang baru dari saya. Baik, kita lanjutkan. Cara menghitung LHA, P, dan Z matahari atau cara mencari LHA, P, dan Z matahari. Rumus LHA matahari adalah sebagai berikut. Yang pertama, LHA sama dengan GHA dikurangi bujur timur atau BT atau East Longitude atau EL. Yang kedua, LHA matahari sama dengan GHA matahari dikurangi bujur barat atau BB atau West Longitude atau WL. Hubungan antara LHA dan P matahari seperti telah kita bahas dari pertemuan sebelumnya, bahwa LHA, jika LH terletak antara 0 derajat sampai 180 derajat, maka P sama dengan LHA dan P sama dengan barat. Contoh, LHA matahari 75 derajat, maka P matahari 75 derajat barat. Yang kedua, jika LHA terletak antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat, maka P sama dengan 360 derajat dikurangi LHA dan P sama dengan timur. Yang ketiga, ini contoh dulu, LHA matahari 275 derajat, maka P sama dengan 360 derajat dikurangi 275 derajat sama dengan 85 derajat timur. Berikutnya, yang ketiga, jika LHA terletak antara 360 derajat sampai dengan 540 derajat, maka P sama dengan LHA kurangi 360 dan P sama dengan barat. Kalau kita lihat yang pertama ini 0 sampai 180. Ini 360, berarti ini kan 0 juga. Kalau dikurangin ini 360, ini 180 juga. Jadi ini kelipatan 2 dari yang pertama. Jadi ketemunya LHA kurangi 360 sama dengan barat. Yang keempat, ini contohnya dulu 475 derajat LHA-nya matahari, maka P sama dengan 475 dikurangi 360 derajat sama dengan 115 derajat. Ini berikutnya, jika LHA matahari terletak antara 540 derajat sampai 720 derajat, maka P sama dengan 720 derajat dikurangi LHA matahari dan P sama dengan timur. Kalau kita lihat ini adalah kelipatan dari yang ini. Ditambah 360, 540 tambah 360, 720. Jadi ini kelipatan yang kedua. Contohnya, LHA matahari 710 derajat, maka P matahari sama dengan 720 dikurangi 710 derajat sama dengan 10 derajat timur. Berarti, dan selanjutnya jika ada angka yang lebih besar dari 720, berarti kelipatan 3. Demikian seterusnya. Cara mencari GHA matahari, GHA dicari dengan
menggunakan almanak Nautica pada halaman harian atau tanggal untuk matahari, halaman kanan atau halaman ganjil. Ini halaman kanan yang isinya ada matahari dan bulan. Tapi kita perhatikan yang pertama saja. Yang pertama adalah ini untuk tanggalnya 1, 2, 3 atau Friday, Saturday, Sunday. Ada sebelah kanan ini ada tiga hari, tapi kita perjelas yang 1 hari di tanggal ini. Baik, kita lihat selanjutnya bahwa ini tanggal menunjukkan tanggal atau hari dan tahun, bulan, tahun, bulan, tanggal, hari. Lalu sebelah kiri adalah tahun 2016, kemudian Januari 1, 2, 3 dalam kurung Friday, Saturday, Sunday. Di sebelah kanan sini ada 3 ya, ada 3 hari yang bisa kita lihat. Kemudian UT ini menunjukkan dari 0 sampai 23. Untuk UT atau GMT, jam GMT sejati ada di UT itu, Universal Time. Kemudian sebelahnya dari GH ada deklinasi atau zawal. Dalam perhitungan nanti saya akan selalu menulis zawal. Zawal adalah deklinasi. Bahasa Indonesia deklinasi. Kemudian halaman increment, kalau tadi yang jam bulatnya dilihat di halaman harian. Increment adalah untuk melihat menit dan detiknya. Contoh ini 12 menit, detiknya sampai 59. Menitnya 0 menit sampai 59 menit, detiknya 0 detik sampai 59 detik. Ya, detiknya dari 0 sampai 59 detik. Kemudian untuk mencari VOD core. VOD core untuk mencari koreksi dari zawal atau deklinasi. Kita lihat VOD core-nya ada di sebelah dari moon. VOD core. Jadi kita lihat di situ untuk melihat koreksi deklinasi. Koneksi zawal. Tadi sudah dijelaskan cara mencari zawal. Ini sebelah kanan dari GH adalah deklinasi atau zawal. Jadi kita lihat tandanya kalau S di depan berarti selatan. Kita nulis karena ini bahasa Inggris, makanya selatan itu tulis south atau S dan utara tulis N atau north. Di dalam tulisan sini huruf itu ditulis di depan angka, tapi di dalam perhitungan nanti kita tulis U atau S di belakang derajat. Kemudian jika nilai ini semakin
sebelah kanan ini semakin ke bawah semakin kecil, maka koreksi D-nya adalah minus. Dan yang sebelahnya adalah kita lihat bahwa ini nilainya adalah lebih semakin bawah deklinasinya itu N1 derajat 53,8 menit. Ke bawahnya 54,8. Berarti semakin besar, berarti koreksi D adalah plus. Ya, kita lihat yang sebelah kanan itu semakin ke bawah semakin besar, berarti course D-nya adalah positif. Yang sebelah kiri semakin ke bawah semakin kecil, berarti course D-nya negatif. Menghitung LHA, P, dan Z matahari. Contoh tanggal 2 Februari 2016 pukul 11 waktu Argentina, KM Sirius berada pada posisi duga 39 derajat 40,5 selatan, 53 derajat 49,5 menit barat. Pada PPW menunjukkan pukul 3.46 menit 35 detik di baring matahari. Duduk saat itu minus 1 jam 5 menit 48 detik. Diminta hitunglah LHA, P, dan Z matahari pada saat pengamatan atau pada saat membaring matahari. Buatlah tabel sebagai berikut. Untuk memudahkan mengerjakan soal ini, sebaiknya membuat tabel seperti berikut atau isian seperti ini untuk memudahkan kita mengerjakan. Yang pertama, kita harus mencari GMT duga. GMT duga diperoleh dari waktu diduga di kapal atau waktu tolok, kemudian ditambah atau dikurangi delta torok. Kalau di bujur barat berarti ditambahkan. Kemudian setelah ketemu GMT duga, maka kita masukkan PPW. Apakah PPW berbeda kurang dari 6 jam? Kalau berbeda dari kurang dari 6 jam, berarti PPW ditulis apa adanya seperti soal. Jika GMT dan PPW, GMT duga dan PPW berbeda lebih dari 6 jam, maka PPW ditambah 12. Setelah itu ketemu GMT sejati, dengan mencari GMT sejati, setelah ketemu GMT sejati, maka kita ketemu GHA. Kita akan mencari GH dengan melihat jam pada halaman harian, kemudian menit dan detik pada halaman increment. Kemudian dijumlahkan, ketemu GHA, sekian jam, sekian menit, sekian detik, kemudian ditambah atau dikurangi bujur. Karena di bujur barat, maka dikurangkan sehingga ketemu LHA matahari. Demikian juga untuk mencari Z. Z mencari syawalnya, jam mencari di sampingnya dari GHA matahari di daftar harian. Kemudian korde dicari di lembar increment. Untuk melihat D plus atau minus, melihat apakah syawal dengan syawal berikutnya, jam berikutnya lebih besar atau lebih kecil. Jika lebih besar, maka kordenya plus. Jika lebih kecil, kordenya min.
Kemudian melihat D-nya, melihat dari daftar harian, di bawah ada tulisan D. Baik, kita lanjutkan untuk mengisi lembar jawaban yang telah kita buat. Kemudian carilah tolok Argentina dengan melihat Almanak Nautica di halaman 264. Karena di bujur barat kita lihat di 264, lihat abjad dari atas ke bawah. Kita lihat Argentina, maka ketemu 3, artinya plus 3 delta tolok dari Argentina. Kemudian setelah itu kita masukkan waktu duga di kapal atau waktu tolok dan delta tolok ke dalam form ini, dalam isian ini. Kita waktu tolok atau waktu duga di kapal adalah 11.30. Kemudian tanggalnya kita masukkan tanggal 2 bulan 2 tahun 2016. Kemudian delta tolok yang kita sudah cari dari daftar Almanak Nautica tadi, kita masukkan yaitu 3. Kemudian kita tambahkan, karena kita untuk mencari di bujur barat, maka waktu tolok ditambah delta tolok ketemu GMT juga. Kemudian kita jumlahkan, maka ketemu 14.30. Tanggalnya berarti tetap. Tanggalnya tanggal 2 bulan 2. Ya, ini udah ketemu GMT duga. GMT duga ini untuk menduga apakah PPW itu siang atau malam. Kemudian masukkan PPW dengan menambah 12 jam. Karena GMT duga adalah 14.30 dari hasil hitungan tadi. Kemudian PPW dalam soal adalah 3:46:35. Jadi berbeda lebih dari 6 jam. Maka PPW ditambah 12 jam. Jadi 3:46:35 ditambah 12 jam menjadi 15:46:35. Kemudian dimasukkan ke dalam form ini. Kemudian tanggalnya masukkan karena tanggalnya sama. Kemudian setelah itu masukkan duduknya. Duduknya kita ketahui bahwa minus. Jadi kita tulis minus 010548. Kemudian rumus untuk mencari GMT sejati adalah PPW ditambah duduk. Jadi karena minus berarti dikurangkan. Kita jumlahkan tapi artinya mengurangkan, maka ketemu 14, 40, 47. Tanggalnya kita masukkan berarti tanggalnya tidak berubah. Tanggal 2 bulan 2. Jadi berdasarkan GMT sejati ini dan tanggalnya, maka kita akan masuk ke daftar ke Almanak Nautica harian tanggal 2 bulan 2. Nah, setelah itu kita buka Almanak Nautica halaman harian. Ya, di halaman 31. Yaitu tanggal 31 Januari, tanggal 1 dan 2 Februari. Kita perjelas di tanggal 2 bulan 2. Kita perjelas ini, kita lihat di tanggal 2 bulan 2. Setelah itu kita lihat, kita tarik garis ke bawah, carilah GHA dan Z 14 jam. Kita tarik di 14, maka kelihatan di sini di 14
14 ketemu, kemudian kita masukkan ke formnya ya, DMT 14, kemudian kita masukkan angkanya 26 derajat 35,5 menit. Kemudian syawalnya kita masukkan juga. Jadi kita sudah ngambil, karena syawal ini tulisannya S yang atas yang di 12 ini, maka yang 14 mengikuti di 12. Jadi S 16 52,0 selatan. S-nya ditulis belakangan. Di sini deklinasi, tapi di bahasa Inggrisnya declination, bahasa Indonesianya syawal. Maka kita masukkan. Kemudian kita ke increment. Karena ini 47 menit 47 detik, kita lihat di increment. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kordenya. Kita mencari korde adalah dengan menarik dari deklinasi ke bawah ketemu adalah 0,7. Kita lihat angkanya, semakin ke bawah angkanya semakin kecil. Berarti D-nya kita tulis, D core-nya atau koreksi D-nya adalah 0,7, minus 0,7. Setelah itu kita mencari di increment halaman kuning di 40 menit. Kita lihat increment ini yang di 22 berarti di lembar di kiri. Yang genap, yang ganjil di kanan. Kita lihat ke bawah sampai di 42. Jadi di 47 untuk kita lihat 10 11, sekian. Baik, kita lanjutkan. Tariklah garis dari 0 detik hingga 47 detik. Kemudian lihat angka di sebelah detik 47, yaitu 10 derajat 11,8 menit. Itu adalah increment 40 menit 47 detik. Masuklah ke dalam formnya, masukkanlah ke dalam formnya. Masukkan ke dalam formnya, kemudian carilah GHA 14 jam 40 menit 47 detik dan jumlahkan ya, jumlahkan. Dengan menjumlahkan antara GHA dan increment, maka diperoleh angka 36 derajat 47,3 menit. Kemudian masukkan bujur duga 53 derajat 29,5 bujur barat. Berarti harus dikurangi GHA 14 jam 40 menit 47 detik dikurangi bujur barat. Ini harus dikurangi. Baik, kita lanjutkan. LHA dengan mengurangi GHA dikurangi bujur barat. Karena tidak bisa, maka GHA 14 jam 40 menit 47 detik ditambah dengan 360 derajat. Maka
Hasilnya sebagai berikut: 336 derajat 47,3 menit tambah 360 derajat dikurangi 53 derajat 49,5 sama dengan 342 menit 57,8 detik. Kemudian carilah VOD core minus 0,7. Bukalah halaman increment halaman 40 sebelah kiri, sebelah kanan 41 yang kita lihat di halaman di increment 40 menit. Yaitu di increment 40 menit kita lihat VOD core. Kita lihat 0,7 di sini, kita perjelas. Selanjutnya kita perjelas, carilah D core 0,7 dengan menarik garis ke bawah hingga 0,7. Sebelah kanannya diperoleh angka 0,5. Kemudian kita masukkan ke dalam tabelnya, ya, masukkan ke dalam tabelnya VOD core D minus 0,7 sama dengan 0,5. Ya, carilah set terkoreksi dengan mengurangkan antara set dan core D karena core D-nya minus, jadi dikurangi, maka ketemu 16 derajat 51,5 menit selatan. Selanjutnya kita cari P matahari karena LHA sama dengan 342 derajat 57,8 menit lebih besar dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat, maka P sama dengan 360 derajat dikurangi LH matahari dan P matahari sama dengan timur. Kita hitung P matahari 360 derajat dikurangi 342 derajat 57,8 menit sama dengan 17 derajat 2,2 menit timur. P-nya sudah ketemu, berarti sampai di sini selesai. Tinggal kita memindahkan. Selanjutnya kita pindahkan. Baik, sawalnya kita pindahkan ke sini, lintangnya pindahkan ke kolomnya. Jadi selesai kita, karena yang ditanya adalah LHA, P, dan Z. Kita sudah sampai di sini. Ini untuk perhitungan selanjutnya. P, Z, dan L. Baik, kita beri contoh. Jawabannya lengkap seperti ini, maka kita jawab seperti ini jawaban lengkapnya. Kita bahas contoh soal kedua. Pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 7.45 waktu menengah setempat atau local main time, kapal latih KM Madidiang 3 berada pada posisi 23 derajat 35,6 menit selatan, 132 derajat 53,2 menit timur. Pada saat PP menunjukkan pukul 10.14 menit 26 detik di baring matahari. Diketahui duduk saat itu adalah 0 jam 37 menit 46 detik. Diminta LHA, P, dan Z matahari. Maka dari soal ini kita sebaiknya membuat POM dulu. Untuk memudahkan, kita buat POM-nya seperti ini. Karena LMT, maka kita tulis di sini WDK, waktu duga di kapal. Kemudian BTDW, cari GMT duga. Kemudian untuk menduga apakah PPW ini jam
8 atau jam 20. Kemudian kita ini jam 8 atau jam 20. Kemudian kita masukkan duduk, cari GMT sejati. Dari GMT sejati dan tanggalnya, maka akan kita cari GHA, matahari, increment, syawal, dan D koreksi. Maka akan ketemu ke bawah. Ini GHA, matahari, ditambah bujur timur. Sama dengan LHA, matahari. Ini adalah form yang harus kita isi. Selanjutnya, rubahlah bujur timur menjadi waktu atau BTDW, menjadi bujur timur dalam waktu. Kemudian BTDW sama dengan bujur dibagi 15. Pergunakan kalkulator saintifik tentu sebagai berikut, jangan menggunakan kalkulator biasa. Atau BTDW, bujur timur dalam waktu, dengan kalkulator, yaitu 132 derajat 53,2 menit timur. Caranya kemudian dibagi 15, ketemu 8 jam 51 menit 33 detik. Tapi caranya bagaimana? Kita menggunakan kalkulator. Caranya adalah sebagai berikut. Kita nyalakan kalkulator, kemudian kalkulator harus dalam mode degree atau derajat, DEG atau D kalau di kalkulatornya. Kemudian pencetlah angka 132, kemudian pencet derajat. Derajat adalah tombol di atas angka 8 ini. Kemudian ketemu 132 derajat di sini. Setelah itu pencetlah angka 53,2, jadi koma itu harus dipencet titik di sini. Kemudian pencet lagi tombol derajat di angka atas angka 8, maka ketemu 53, 132, 53,2. 132 derajat 53,2 menit, kemudian bagilah dengan 15, kemudian pencet tombol dibagi, kemudian pencet angka 15. Setelah itu pencet sama dengan, maka diperoleh angka 8,85911 dan seterusnya. Kemudian bagaimana merubah menjadi jam? Caranya adalah kita pencet tombol derajat lagi yang di atas tombol yang di atas angka 8 ini. Kita pencet, ketemu 8 jam 51 menit 32,8 detik. Itu di sini tulis derajat, tapi kita bacanya jam. Adalah 8 jam 51 menit 33 detik. 32,8 kita bulatkan. Demikian cara menggunakan kalkulator. Baik, selanjutnya masukkan waktu duga di kapal ke dalam tabel, demikian juga tanggalnya. Kemudian masukkan BTDW 8 jam 51 menit 33 detik. Karena di bujur timur, maka untuk mencari GMT duga adalah WDK dikurangi BTDW. Maka ini tidak bisa, karena 7 tidak bisa dikurangi 8. Maka pinjam 1 hari dari 18. Nah, sehingga tanggalnya tinggal 17, tanggal 24 tambah 7, jadi 31,45 dikurangi maka ketemu 22, 14, 26. 22, 14, 26. Tanggalnya tentu berubah menjadi tanggal 17. Ya, ini kita udah mempunyai GMT duga 22, 14 menit
26 detik, tanggalnya 17 Mei. Baik, kita lanjutkan. Karena GMT Duga 22.08 27 22 jam 8 menit 27 detik dan PPW 10 jam 14.26 berbeda lebih dari 6 jam, maka PPW ditambah 12, jadi sama dengan 10 14 26 ditambah 12 jam menjadi 22 14 26. Jadi kita PPW masukkan sini, masukkan ke kolomnya, kemudian masukkan duduknya. Masukkan tanggalnya dulu, maka tanggalnya tetap, kemudian ditambah dengan duduknya. Duduknya 0 jam 37 menit 48 detik. Ya, kemudian kita cari GMT sejati dengan menambah PPW dengan duduk. Karena rumusnya GMT sejati adalah PPW ditambah duduk. Tambah duduk ketemu 22.52 menit 12 detik. Tanggalnya 17 Mei. Kita lanjutkan. Bukalah Almanak Nautika halaman 101 tanggal 15 sampai dengan 17 Mei. Kemudian kita perjelas di tanggal 17 Mei. 17 Mei ini yang diperjelas 17 Mei. Di mana di sini adalah GHA dan sebelah sini adalah deklinasi atau sawal. Untuk sawalnya umpama dari UT Universal Time atau jam GMT 00 S 9 derajat 19,6. Jadi kita tulisnya 9 derajat 19,6 menit selatan. Ini bawahnya kosong, angkanya ini kosong, berarti ngikuti atasnya. Berarti 9. Seperti ini semua yang kosong ngikuti atasnya. Kemudian kita yang butuhkan lagi adalah D 0,9 yang kita butuhkan nanti. Tapi sebaiknya nanti akan saya jelaskan. Carilah GHA matahari dan set atau deklinasi pada UT 22 jam. Kita lihat di 22 jam. Tarik dari 0 sampai 22. Kemudian lihat di 22 sebelah kanannya. Kemudian masukkan ke dalam formnya. Dari 22 ini masukkan ke sini. Kemudian sebelahnya adalah deklinasi dengan melihat angka di sebelahnya. Karena di sini kosong berarti ngelihat atasnya S9. Berarti artinya 9 derajat 39,8 menit, 6 menit selatan. Saya ulangi, setnya adalah 9 derajat 39,6 menit selatan. Carilah dekor atau VO dekor. Tariklah garis ke bawah. Di paling bawah sendiri, di bawah deklinasi, di bawah sawal adalah di 0,9. Nah, kita mengetahui bahwa ini dari angka semakin ke bawah, deklinasinya ini semakin besar. Berarti dekornya kita masukkan plus 0,9 karena
Syawalnya ini semakin ke bawah angkanya semakin besar. Umpama ini 930,5, bawahnya 931,4. Maka dekornya adalah positif. Bukalah increment 53 menit 12 detik. Kita lihat di lembar sebelah kanan 52, kemudian kita tarik ke bawah ke 12 detik. Ya, tariklah garis dari 0 ini sampai 12. Kemudian lihat angkanya adalah 13 derajat 3,0. Kita masukkan ke dalam tabelnya. Masukkan ke dalam tabelnya. Kemudian carilah VO Decor. VO Decor yaitu tabel di samping moon, di samping bulan ada tulisan VO Decor. Kita tariklah garis hingga ketemu 0,9. Kemudian angkanya sebelah kanannya 0,8. Kemudian angka 0,8 kita masukkan ke dalam tabelnya. Kita masukkan ke sini, maka ketemu 0,8. Karena ini dekornya plus, maka di sini ditambahkan untuk dari syawal terkoreksi. Baik, kita carilah GHA 22 jam 52 menit 12 detik dengan menjumlahkan GHA 22 jam dan increment 52 menit 12 detik. Maka diperoleh angka 166 derajat 45,5 menit. Kemudian masukkan dan kemudian carilah syawal terkoreksi dalam matahari terkoreksi dengan menambahkan syawal dengan dekor sehingga diperoleh angka 9 derajat 40,4 menit selatan syawalnya. Kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan bujur duga yang berasal dari soal, kemudian ditambahkan untuk mencari LHA. Kita tambahkan maka ketemu 299 derajat 38,7. Karena LHA 299 derajat itu lebih besar dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Ini kurang dari ini tapi lebih dari ini. Maka P sama dengan 360 derajat dikurangi LHA dan P sama dengan timur. Kemudian masukkan hasilnya ke dalam tabel, maka diperoleh P-nya 60 derajat 21,3. Kemudian pindahkan syawal terkoreksi ke dalam formnya. Demikian juga masukkan lintangnya ke dalam dari soal ke dalam tab formnya. Maka selesailah kita untuk mencari LHA, P, dan Z matahari. Kemudian dari 3 ini P, Z, dan L merupakan dasar untuk menghitung selanjutnya. Baik, kita tulis, maka akhir dari pekerjaan ini adalah seperti ini, tertulis secara lengkap seperti ini. Kita sudah menyelesaikan contoh soal yang kedua. Ya. Sekian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.